Komunitas kan? Tapi balik ya. Atau balik sini apa kasar? Oh, Baik, coba dilihat halaman terakhir banget dari Al-Quran. Terakhir banget. Surat terakhir ya, bukan terakhir banget ini ya. Surat terakhir. Salah juga ya. Surat terakhir. Surat terakhir itu di sebelah kiri. Kita harus patokan ini. Nanti jangan ganti-ganti Quran ya. Kalau berganti terletaknya harus sama. Kalau kita lihat di situ sebelah kiri paling akhir ada 3 surat. Yang bawah atau yang paling ujung itu surat An-Nas, yang tengah itu surat Al-Falaq, dan yang atas surat Al-Ikhlas. Oke, udah hafal itu ya urutannya. Sekarang pindah ke kanan, coba ke kanan. Di sebelah kanan ada 3 juga. Yang paling bawah itu surat Al-Lahab atau surat Al-Masad, Tabbat Yada. Kemudian yang tengah itu surat An-Nasr, Idza Jaa. Kemudian yang atas surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Oke, sudah kebayang ya? Al-Lahab atau Al-Masad, An-Nasr, Al-Kafirun. Oke, dibalik sebelah kiri. Dibalik sebelah kiri ada 3 juga, masih ada 3 surat. Yang paling bawah itu surat terpendek tuh, paling pendek, yaitu surat Al-Kautsar, Inna a'tayna. Atasnya surat Al-Ma'un, Al-Aita. Kemudian paling atas Quraisy. Gak ada Al-Quraisy ya, Quraisy, gak ada A-nya. Surat Quraisy atau Li'ilaf Quraisy. Oke, kita coba. Paling bawah tadi surat Al-Kautsar, Al-Ma'un, dan Quraisy. Nah, oke, kita coba dari terakhir banget tadi. Paling ujung, lebar paling kiri, terakhir itu adalah paling bawah surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Oke, sebelah kanan, atas. Al-Kafirun. Atas. Al-Kafirun. Kafirun ya, kafirun ide. Main mapping jangan di ini. Diacak kayak apa kalau kita main mapping tetap bisa. Jangan diurutin nanti habis An-Nas, Al-Falaq. Wah, itu nanti lupa lagi. Lupa. Oke. Yang atas tadi, Pak? Al-Kafirun. Paling bawah Al-Masad. Al-Lahab. Tengah? An-Nasr. Oke, baliknya. Balik paling tengah-tengah. Al-Ma'un. Atas? Quraisy. Bawah? Di bawah Kautsar. Al-Kautsar. Oke, mulai ya, mulai ada itu. Mulai ada gambarannya. Terus sebelah kanan. Sebelah kanan paling bawah Alam tara kaifa. Al-Fil. Ya. Al-Fil. Yang tengah surat Al-Humazah, Wail likulli humazah. Paling atas pendek tuh. Jadi lembaran itu tuh, halaman itu 2 lembar. Itu ujung kiri bawah itu pendek, ujung kanan atas pendek juga. Jadi Al-Asr. Jadi sebelah kanan tadi Al-Fil, Al-Humazah, dan Al-Asr. Oke. Dibalik. Nah, dibalik itu mulai 2 tuh. Mulai 2 tapi ada sisa 1 baris di atas. Harus ada itu. Jangan sampai lupa. Jadi kerekam itu semua. Oke, sebelah kiri ya. Sebelah kiri kita harus tergambarnya gini. Di situ ada 2 surat penuh ditambah 1 baris di atas. Harus gitu. Oke, yang paling bawah itu surat At-Takatsur, atasnya surat Al-Qari'ah. Nah, itu cuma 2 ya. At-Takatsur dan Al-Qari'ah. Sekarang sebelah kanan. Sebelah kanan masih 2 surat juga ditambah dengan 2 baris. Ada yang 1 baris? Ada yang 3 baris? Dan kalau terbitan Madinah 3 baris itu akan merusak juga itu. Ya, terbitan Madinah yang dibawa oleh orang haji itu. Atau lihat tuh, di sana masih ada 3, ada yang 4 malah, 4 baris. Itu akan mengacak hafalan yang sudah ada. Oke, 2 surat sebelah kanan itu ada surat Al-Adiyat dan surat Az-Zalzalah. Oke. Kita coba dari belakang tadi ya. Oke, sebelah kiri bawah Kiri bawah Nas, Al-Falaq,
Al-Ikhlas. Terus sebelah kanan bawah. Al-Balad. Hah? Al-Balad. Al-Masad. Al-Masad. An-Nasr. An-Nasr. Al-Kafirun. Kafirun. Dibalik sebelah bawah. Bawah. bawah itu Al-Kautsar. 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 Terus atasnya Al-Maun. Atasnya di atas Al-Maun. Quraisy. Quraisy. Oke, sebelah kanan bawah. Al-Fil. Bawah. Al-Fil. Atasnya Al-Lumazah. Al-Lumazah. Al-Mazah. Atasnya Al-Ansar. Al-Ansar. Dibalik sebelah bawah. Al-Kautsar. Al-Hakumut. At-Takatsur. At-Takatsur. Atasnya Al-Qari'ah. sebelah kanan bawah. Al-Adiyah. Al-Adiyah. Atasnya Al-Zalzalah. Az-Zalzalah. Zalzalah. Di bawah Al-Maun apa? Di bawah At-Takatsur. At-Takatsur. Di apa? Di bawah apa? Di bawah ya. Sebelum aja biar enak. Sebelum Al-Kafirun. Sebelum Sebelum Al-Kafirun kita ngitungnya dari juz 1 juz 2. Idajah. Sebelum dari belakang. Kalau sebelum berarti kita ngitungnya dari surat An-Naba. Iya. Idajah. Anas itu terakhir. At-Takatsur. At-Takatsur. Takatsur. Takatsur. Sebelum. Oke. Sebelum Al-Fil. Sebelum Sebelum Al-Fil. Atau di atas Al-Fil ya? Al-Lumazah. Al-Lumazah. Al-Humazah. Oke. Kalau setelah At-Takatsur, Itu Al-Asr. Al-Asr. Siap ya? Sebenarnya kalau kita pakai mapping cepet kok. Nah, sekali lagi aja, dilihatin aja, dilihatin ini surat apa, di mana, kanan atau kiri, terus atas, bawah atau tengah. Tanya. Oke, kita lanjutkan. Dibalik ya. Tadi Al-Zalzalah sebelah mana? Sebelah Zalzalah. Kanan atau kiri? Kanan pojok. Kanan, atas atau bawah? Atas. Nggak atas banget sebenarnya. Atas boleh lah. Atas kan 2 baris itu. Masih ada 2 baris. Oke. Dibalik sebelah kiri. Sebelah kiri. Dibalik sebelah kiri, di situ ada 2 surat yang timpang. Harus kepakem tuh. Timpangnya itu yang satu panjang, yang satu pendek gitu. Ya, karena dibalik sebelah kiri itu yang paling panjang itu adalah surat Al-Bayyinah. Atasnya surat Al-Qadr. Al-Bayyinah dan surat Al-Qadr. Oke, sebelah kanan masih ada 2. Al-Alaq. Al-Alaq, Iqra. Di atasnya ada surat At-Tin. Ingat, sebelah kiri tadi paling panjang Al-Bayyinah, atasnya Al-Qadr. Terus sebelah kanan bawah Al-Alaq, atasnya At-Tin. Oke, dibalik. Nah, dibalik itu ada 2 surat, tetapi masih ada 3 baris di atas di atas sendiri ya. Yang paling bawah sebelah kiri itu ada surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Terserah, ada 2 nama. Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Terus di atasnya ada surat Ad-Duha. Ad-Duha. Terus sebelah kanan. Sebelah kanan ada 2 surat. Yang pertama surat Al-Lail dan atasnya surat Asy-Syams. Coba masih ingat ya? Sampai situ dulu. Mepeng aja mepeng. Coba kita urutkan. Mulai dari surat Az-Zalzalah coba. Zalzalah di mana Zalzalah? Kanan atas. Tapi Kanan atau ada bawah? 2. Kanan atas. Oke, atas. dibalik ada surat bawah Al-Bayyinah dan surat Al-Qadr. Al-Qadr ya. Qadr ya. Al-Qadr. Sebelah kanan bawah Al-Alaq. Al-Alaq sama At-Tin. At-Tin. Dibalik bawah Duha. Bukan, belum. Al-Duha mah di atas. Bawahnya Asyar. Asyarah. Atasnya Ad-Duha. Asyarah. Asyar. Coba kita urutkan Pak ya. Kita urutkan dari surat Ad-Duha aja dulu. Coba, silakan. Ad-Duha atas kiri. Urutin coba. Ad-Duha terus bawahnya Asyarah. Asyar. Dibalik atas Balik atas. belah kanan. At-Tin bawahnya Al-Alaq sebelah kiri atas. Al-Qadr. Al-Qadr bawahnya Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Dibalik terus atas Zalzalah Zalzalah.
di bawah zalzala. Al-adiyat. Oh ya, Al-adiyat. Adiyat. Sebelah kiri, atas. Al-Qari'ah. Bawahnya Al-Haqqu Takasur. Takatsur. Terus dibalik atas. Balik ke atas. An-Nasr. Al-Asr. 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 Terus Wailul likulli humazatin Wail. al-Lumazah. Al-Lumazah. Oke, terus bawahnya Alam tara kaifafa Al-Fil. al-fil. Terus sebelah kiri atas. Liila fi Quraisy. Quraisy. Bawahnya Ara'aital ladzi apa itu? Ara'aital ladzi Al-Maun. Al-Maun. Bawahnya paling bawah Itu inna ataina Al-Kautsar. Inna kasar. Apa lupanya? Enggak apa namanya. Oke. Terus dibalik atas. Sebelah kanan atas. Lagi Al-Kafirun. Kafirun bawahnya. Kafirun. An-Asr. An-Nasr. Idaja. An-Nasr bawahnya. Al-Masad. Rabat jada apa ya rabat jada? Allah wa ta'ala masad. Sebelah kiri atas. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Al-Falah. Al-Falah. Namanya Nah, lu kalau kita ini hafal mappingnya mau diacak kayak apa itu kebayang. Jadi al-fil itu di mana, atas berarti surat ini, surat bawah surat ini, nanti surat apa, bawah atas itu aja sebenarnya. Itu kita latihan nanti kalau sudah menghafalkan surat yang panjang seperti surat Al-Baqarah, kita tuh benar-benar main mapping. Jadi kalau misalkan dibacakan Babashiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha dan seterusnya. Itu letaknya harus di mana, kita harus tahu, dan sebelah mana itu baris keberapa dari atas. Misalkan kalau kita nggak kebayang, nanti kalau misalkan lupa di tengah udah habis itu, kita nggak bisa melacak lagi. Tapi kalau misalkan lupa mappingnya di mana, oh di atas, berarti tadi ayat ini, oh berarti di sini, ketemu lagi nanti dilacak. Mapping kayak map. Berarti penting juga ya. Kalau ngapal pas sekarang nih udah harus apa tahu di mana baris keberapa. Letaknya iya harus. Makanya ketika menghafal itu prosesnya harus benar-benar tahu tuh letaknya di mana, dengan kita tidak ganti mushaf itu bisa. Karena kita menghafal kan pasti melihat dan menghafal kan? Iya. Nah nanti secara otomatis kita kebayang tuh, oh ini di baris ini. Jangan aja gitu. Coba lagi. Main mapping aja, santai aja. namanya itu Ustaz lupa. Kaunya Ara'aita liila gitu. Belum lagi nanti kalau ujiannya misalkan wa yamna'unal ma'un, teruskan. Itu jadi Kalau tafsir kan gitu. Oh. Iya. Coba wa yamna'unal ma'un, diteruskan surat. Diteruskan jadi apa? Ara'aita Al-Ma'un. Iya, teruskan. Ide aja Oh, nasrullahi sana. wal fal. Al-Ma'un. Ide aja kan? Ide aja ya Ustaz ya? Kan. Bukan. Ya itu. Al-Ma'un bawahnya Takatsur. Nah, Oh ya Ara'aita iya. baik, itu contoh sedikit aja. Satu lagi ya, misalkan belum lagi nanti kalau misalkan diacak lagi tentang ayat itu lebih sulit lagi. Kalau tadi kan surat, nama surat itu gampang karena satu paket surat dan kita sudah kebayang. Minimal sampai Al-Tuhan dulu lah kita hafal. Atau itu kebayang di mana letaknya, bawahnya apa, nanti dibalik, oh gitu aja. Yang penting tidak ganti mushaf sama. Nah untuk mengingat urutannya, atau kalau mau pakai di dalam sholat sunnah urutin tuh. Jadi tidak asal comot. Nanti kalau dihafal gitu itu aja nanti yang dibaca. Yang lain nggak pernah dibaca. Nanti urutin aja, misalkan zuhur surat 3 surat. Lupa terakhir, nanti ganti lagi terus itu. Apalagi sholat qiyamul lail misalkan, atau tahajud bisa diurutkan dari Al-Duha nanti diurutin apa-apa kita hafal. Gitu ya. Teruskan selanjutnya. Terakhir halaman 103 ya. Yang ada ini ya.
Ada tadi ya. Ada nih. 103 sekarang. Saya di 100. Ya? 103 ya? Kalau nggak 103, 104. 103. Saya di 100. Ya, silakan gimana? Yo, kanan. Ya, Kanan. kanan sebelah yang mana nih? Kanan saya situ, kanan atas itu. Saya Jalan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kok bisa Wakuf fihim. wakuf Wakuf fihim di ayatillahi wakota Wakot. wakot Ada hames ya. Wakot. wakot lihimul anbiya di ghairi haqqi wa qawlihim Qulubuna Wul. bal Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima wa qawlihim inna qotana Inna panjang. inna qotana masih Isa bin Maryam. nama Maryama Isa Maryama Rasulullah. wa ma iqtaluhu wa ma salabuhu walakin yubbiha lahum wa innal ladzina Nah, innal ladina nah kho wa innal ladzina nah nah wa innal ladzina talafu fihi la fi syakim min syakkin ma lahum malahum bihi min ilmin min ilmin illat illat tibaan ad-dami nah kenapa berarti terus illat tiba'al dhanni illat tibaan ad-dami mau terus atau berhenti? Kalau berhenti didengungkan aja illat tiba'al dhanni illat tibaan ad-dami wa ma qataluhu yakina bal rafa'ahu Allahu ilaihi kalla wa kana Allah wa kana Allahu azizan hakima. oke أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بها
والمؤمنون يؤمنون بها أنزل والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق kepanjangan ya, pendek. Wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub, masih kita ulangi dari wa وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Oke. Lanjut kita. Satu putaran lagi ya.
terakhir kita baca bareng aja. Ya, ya, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. itu kalau berhenti ditahan dulu ya. 'Ala Allahi illal haqq. Illal haqq. Haq. Illal haqq. Ditahan dulu gini. Illal haqq. Illal haqq. Innamal masihu Isa bin Isa bin Maryam Rasulullahi wa kalimatu alqaha ila Maryam wa waruhun min ruhum min wa aminu billahi wa rusuli pendek wa rusuli wala taqulu salah wala taqulu salasa terus atau berhenti salah wala taqulu salasa intahu khairal lakum innamallahu illahu wahid wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Oke, ya, yes. Oke. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Oke. Ya, terus. Ya, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. wa ammal ladzina amanu billahi wa i'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin Wafat. wafat Mau terus atau terus? wafat Mau terus atau berhenti? berhenti wafat Sebenarnya buatnya tetap ditahan terus tambah L. wafat Coba ulangi dari Sayyid. fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wafat wa yahdihim ilaihi siratan Mustaqimah. Itu panjangnya 2. mustaqimah. Ya, terus. Yastaqtunaka qulillahu yuftikum fil kalalah inimru'un
وحدك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Baik, nanti untuk bacaannya memang terus kita update ya, terutama masalah sifat huruf. Karena sekali lagi yang namanya sifat memang agak sedikit sulit, lebih sulit dari makhraj kayaknya ya. Kalau makhraj kan cuma satu huruf satu makhraj atau satu tempat aja. Tapi kalau sifat kita harus mikir ini sifatnya apa-apa aja gitu. Yang paling nampak sebenarnya sifat itu qalqalah salah satunya. Itu qalqalah itu karena sifat yang paling nampak ketika kita tidak baca dengan cara qalqalah, maka nanti akan hilang identitas dari huruf tersebut. Contohnya kayak tadi huruf-huruf qalqalah itu kan ada 5 ya. Baju di toko ya. Ini huruf-huruf qalqalah tetapi tidak selalu dibaca qalqalah. Huruf-huruf ini baju di toko, baca, to dan qaf itu namanya huruf qalqalah tetapi tidak selalu dibaca dengan cara qalqalah. Dia dibaca dengan cara qalqalah itu jika dibaca sukun. Baik sukun karena memang harokatnya sukun atau sukun karena dia waqaf, artinya sukun karena waqaf. Dan kelima huruf ini ketika tadi dibaca sukun maka harus disertai dengan sifatnya yaitu qalqalah. Misalkan qul huwallahu ahad, harus ada d-nya, itu harus ada. Kalau kita baca qul huwallahu ahad nanti akan menghilangkan sifat dari dal itu. Dan qaf misalkan qul a'udzu birabbil falaq, jadi harus falaq. Jadi kalau dibaca falaq nanti akan menghilangkan sifat tersebut. Itu saya kira sedikit nanti akan kita coba terus kita update ya bacaannya. Tentang bacaan tidak ada kita yang finish loh ya. Jangan dianggap kalau kita pelajaran benar tidak ada kata istilah finish. Kalau memang ada istilah finish dalam belajar Al-Quran, terutama baca, yang paling berhak finish duluan kan Rasulullah ya kan? Tapi dalam kenyataannya beliau pun juga tetap di-update, tetap dipantau bacaannya lewat Jibril. Nah, kalau Rasulullah aja masih dipantau seumur hidupnya, siapa kita? Ya, agak sedikit kita coba secara keseluruhan surat An-Nisa itu kenapa dinamakan surat An-Nisa? Itu sebenarnya ada sebabnya atau asbab nuzul kalau dalam Al-Qur'an. Sebenarnya surat An-Nisa itu erat kaitannya dengan khutbah Rasulullah ketika haji wada. Nah, Rasulullah itu dalam khutbahnya ketika haji itu disebut dengan khutbah wada ya, atau haji wadanya Rasulullah. Itu ada salah satu pesan yang secara singkatnya kurang lebih seperti ini. Man adzan nisa faqad adzani. Siapa yang menyakiti wanita maka sama dengan menyakitiku, dan siapa yang menyakitiku maka sama dengan menyakiti Allah. Mulai dari situlah muncul, sebenarnya dari awal Islam itu ada, munculnya Islam di Jazirah Arab itu secara langsung, walaupun bertahap juga ya, itu adalah mengangkat martabat wanita terutama ya, karena terkait dengan wanita atau perempuan,
yang dulunya itu tidak berharga sama sekali, dan bahkan ada sebuah syair yang mengibaratkan wanita itu tidak lebih baik daripada keledai. Mungkin lebih berharga daripada keledai. Kalau keledai kan bisa dijual. Kalau perempuan mau diapain gitu. Bahkan dalam sebuah riwayat banyak wanita-wanita yang ketika para istri ya, yang hamil itu takut kalau nanti yang lahir itu adalah perempuan. Kalau sudah perempuan itu membawa aib seluruh keluarga dan bisa jadi dibunuh sama bapaknya. Dan begitulah kenyataan yang ada pada zaman itu ketika Islam belum datang. Nah, ketika Islam itu datang, maka mengangkat martabat wanita yang dulunya, yang secara khusus disebutkan dalam surat An-Nisa itu di awal-awal ya. Dulu misalkan sebuah keluarga memiliki 2 anak misalkan, dan dia itu anak pertama itu laki-laki dan yang kedua itu misalkan perempuan. Nanti kalau orang tuanya itu salah satu meninggal, maka yang perempuan itu tidak pernah mendapatkan warisan. Jadi tumpah seluruhnya kepada laki-laki. Dan seandainya dia hanya memiliki misalkan 5 anak tetapi perempuan semua, dia tetap nggak dapat. Itu sebelum zaman Islam itu datang. Jadi pokoknya wanita itu tidak lebih berharga daripada keledai. Itu gitu. Bahkan ketika sang perempuan itu ingin menikah, itu tradisi orang Arab itu unik kalau ingin menikah. Jadi saya lupa istilahnya, tetapi ada beberapa cara. Cara yang pertama itu yang dulu pernah saya sebutkan ya. Jadi pasang spanduk di depan rumah, kemudian siapapun bisa masuk, laki-laki maksudnya. Jadi perempuannya kalau pengen kawin, kayak ayam gitulah pokoknya, pasang tuh spanduk. Nah, nanti yang masuk ngumpulin sama dia gitu berapa orang, nah, kemudian dicatat sama dia. Misalkan 10 laki-laki misalkan. Nah, ada yang sampai benar-benar mengandung sampai hamil. Nah, kalau sudah hamil baru stop. Nah, sudah nanti kalau sudah melahirkan kan bingung bapaknya siapa. Karena banyak yang masuk gitu. Nah, itu ada beberapa cara. Yang pertama, diundang semuanya yang pernah di situ dan harus datang. Nggak boleh nggak datang, harus datang semua. Kemudian dipilih langsung sama pihak perempuannya. Kalau sudah ditunjuk dari sekian orang yang pernah hubungan dengan dia itu, tidak boleh menolak. Pokoknya saya pengennya bapaknya dia, ya udah dia harus mau. Itu cara pertama langsung. Cara yang kedua, dilihat dari wajah bayinya, mirip siapa dari sekian banyak ini. Kalau nggak ada maksudnya mirip ya. Nanti yang satu kupingnya, yang satu hidungnya. Patungan. Intinya wajahnya itu mirip siapa dipilih dan nggak boleh menolak. Ada cara yang ketiga, yaitu mengundang dukun. Jadi dukun itu nanti menyarankan kepada pihak perempuan tadi menunjuk di antara sekian orang itu siapa yang berhak menjadi bapaknya dia. Ya udah nggak boleh menolak. Itu cara bener-bener jahiliyah. Dan bisa seperti binatang ya. Nah, ketika Islam datang itu mengangkat martabat wanita, sehingga yang pertama yang dulunya itu tidak berharga sehingga martabatnya sama dengan laki-laki dalam hal haknya, yaitu menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, dan juga ibadah atau syariat secara umumnya itu sama gitu. Tidak ada yang lebih utama laki atau perempuan, yang penting siapa yang bertakwa itulah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Itu aja. Jadi nggak membedakan. Yang kedua, mengalihkan yang awalnya itu merubah ya, yang awalnya itu tidak pernah mendapatkan warisan, sehingga ketika ayat ini turun maka wanita pun juga mendapatkan warisan, hanya saja bagiannya itu yang berbeda. Nah, kalau di awal surat An-Nisa kan disebutkan bahwa lidzakari mithlu hadzil unthayaini, bagian laki-laki itu 2 kali lipat dibanding bagian perempuan. Dan kalau kita lihat secara sekilas, dulu, sekali lagi ya, dulu sebelum Islam datang, tadi kan saya katakan wanita itu nggak pernah mendapatkan warisan dan diberlakukan tidak lebih dari sekedar seperti hewan gitu, kayak jual beli aja gitu. Bahkan ada satu ini tradisi orang Arab dulu, kalau main judi, kalau judi misalkan gitu, taruhannya tuh anak dan istri.
Kalau misalkan kalah, anaknya diambil, istrinya diambil, ya harus dikasih. Pokoknya kayak binatang lah, sampai segitunya parah. Kemudian ketika Islam datang itu dirubah. Nah, kalau sekilas kita lihat sejarah seperti itu, dan sekarang melonjak ya para wanita itu. Ada beberapa, nggak semuanya melonjak, jadi nggak usah takut. Jadi ada yang melonjak sehingga ada muncul istilah emansipasi. Pengennya sebenarnya dari dulu sudah disamakan dalam segi hak, tetapi kewajiban mereka itulah yang berbeda. Walaupun di beberapa kewajiban juga sama, misalkan sholat, puasa itu juga sama, tetapi ada beberapa yang pengkhususan terhadap laki-laki, tapi di sana pun juga ada pengkhususan untuk wanita. Nah, tentang warisan ini banyak dilema dan problem ketika kita membahas gitu. Seakan-akan kan apa ya, laki-laki dapatnya kok banyak sedangkan perempuannya separuhnya gitu. Tapi kalau kita lihat nih, itu adil banget, dan bahkan apa ya, lebih banyak kan perempuan loh nantinya. Misalkan 2, kita bagiannya 2. Misalkan punya anak, ya bapaknya meninggal misalkan, dia punya anak 2, laki-laki 1 dan perempuan 1. Bagiannya berarti kan dibagi 3. Paham ya? Misalkan bagi 3. 2 untuk laki-lakinya, yang 1 untuk perempuan. Ini kalau kita lihat sekilas, matematikanya mengatakan laki-laki berarti lebih banyak daripada perempuan. Memang gitu matematisnya. Tapi nanti ketika sang laki-laki itu menikah dengan perempuan, kan harus bayar mahar, harus menghidupi dia, harus kasih nafkah, dan bahkan dia juga harus mempersiapkan segala macam untuk prosesi pernikahan. Berarti yang awalnya 2 kan jadi berkurang kan? Bisa jadi 1, bisa jadi tinggal setengah, bisa jadi habis. Nah, sedangkan yang perempuan ketika menikah nambah malah kan? Kan dia mau dinafkahi oleh suaminya. Berarti secara matematis berubah kan? Yang awalnya ketika dibagi memang lebih banyak laki-laki, tetapi setelah dia nanti menikah dan juga perjalanan waktu gitu, maka yang perempuan justru nanti akan lebih banyak daripada perempuan. Begitulah keadilan yang disyariatkan di dalam Islam. Nah, ayat yang terakhir banget ini, ayat terakhir dari surat An-Nisa, itu masih nyambung sebenarnya dengan awal-awal dari surat yang sama, yaitu tentang ahli waris. Di sini disebutkan yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Al-kalalah itu kalau kita maknai, kata Umar bin Khattab, al-kalalah itu seseorang yang seorang yang meninggal tetapi dia tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua, itu namanya kalalah. Jadi istilah kalalah itu tidak memiliki bapak dan anak. Dalam artian bukan dari awal gak punya bapak, tapi maknanya adalah bapaknya sudah meninggal dan dia pun juga tidak punya anak, itu namanya kalalah. Nah, apa gitu kan? Sebatang kara, jadi ada ya? Nah, kalalah, bisa aja juga sih kalalah. Nah, ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Ini mru'un, jika dia itu tidak memiliki bapak dan tidak memiliki anak, maka warisannya itu pindah ke samping, ke saudaranya. Nah, saudara nanti dilihat lagi, laki-laki atau perempuan, itu hitungannya tetap sama, yaitu 2:1. Memang kalau ilmu waris agak apa ya, agak lebih rumit, dan memang Allah berfirman, innallaha yaqbidul ilma intiza'an yang tasi'u al ulama. Di Allah itu nanti kalau sudah mendekati hari kiamat akan cabut ilmu dari muka bumi, dan yang paling pertama dicabut itu adalah ilmu tentang waris atau faraid. Ngitung warisan itu paling dicabut pertama kali. Dan memang sekarang sudah sangat minim sekali ulama yang memang kompeten di bidang faraid. Memang sulit. Dan di Indonesia terutama memang kalau bagi warisan kan nggak pakai hitung-hitungan syariat kan, bahkan masih hidup aja udah dibagi. Yang pertama, anak kedua, anak ketiga gitu. Itu sebenarnya bukan warisan, itu nanti jatuhnya adalah hadiah. Warisan kalau sudah meninggal baru nanti akan dihitung warisan. Nggak bisa dihitung warisan kecuali dia sudah meninggal baru warisan. Jadi itu cara pembagian sebenarnya agak sedikit rumit, tetapi kalau bisa kita harus mengetahui walaupun tidak secara detail. Kalau secara detail lebih bagus lah. Kita memang agak
rumit. Karena masalahnya kita dalam muamalah atau apa ya, kebiasaan orang Indonesia tidak mengarah kepada syariat. Dan mereka mengatakan yang penting kan bahasa Jawanya yang penting legowo, atau yang penting ikhlas, atau yang penting ya udah nerima aja gitu. Ini masalahnya bukan masalah nerima dan enggak, ini masalahnya syariat dan enggak gitu. Kalau masalah legowo atau enggak ya enggak dikasih. Kalau apa masalah mahabbah, masalah kecintaan orang tua terhadap anak itu enggak pernah sama. Misalkan dia punya anak 4, walaupun dia bilang saya mencintai keempat-empatnya, dalam hati itu kecenderungan itu nggak bisa disamakan. Dan itu memang sudah dinas oleh Allah di dalam Al-Quran. Engkau tidak mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istrimu, itu yang lebih dari satu ya. Itu maksudnya adalah dalam hal perasaan atau dalam hal kecenderungan. Nabi sendiri, Rasulullah itu, walaupun istrinya itu 9, tapi tidak bisa tidak bisa membagi dalam perasaan sama, itu nggak bisa. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, tidak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah. Jadi artinya Khadijah itu di mana Rasulullah itu nggak ada yang bisa menggantikan. Walaupun nanti Aisyah itu juga ketika masih hidup ya, ketika Rasulullah masih hidup dan dia Khadijah sudah meninggal, maka kecintaan, kecenderungan beliau itu terhadap Aisyah itu lebih tinggi, lebih banyak daripada istri yang lain. Sekali lagi kalau perasaan tidak bisa. Tetapi kalau masalah qasam atau masalah bagian, misalkan yang satu dikasih kurma, ya semuanya harus dikasih kurma. Itu namanya adil. Jadi adil dalam hal perasaan itu nggak bisa, tapi kalau adil dalam fisik atau sosial itu harus. Yang bagi yang beristri banyak harus adil dalam pembagian harta, bagian misalkan bagi apa juga harus adil ya. Satu dikasih rumah seharusnya semuanya rumah. Kalau 4 kan lumayan. Rumah. Tapi kalau perasaan sekali lagi tidak akan pernah bisa, walau harastum, gitu kata Allah. Walaupun kau tuh berusaha kayak apa itu nggak bisa, udah gitu ya. Tetapi jangan sampai ditampakkan. Ketika kita cenderung kepada satu, jangan ditampakkan kepada yang lain. Jangan buktikan Rasulullah itu sebenarnya dalam qasamnya, bagiannya, gilirannya itu sama. Tetapi ketika beliau tuh sakit, itu ke rumah Aisyah sampai meninggalnya kan, dan bahkan dikubur dalam rumahnya. Kecenderungan beliau tetap ada, tetapi dalam qasam atau bagian fisik atau harta dan sebagainya itu harus sama. Itulah yang saya maksud, kalau memang yang penting legowo, yang penting itu semuanya terima, itu nggak masuk kalau digabungkan dengan syariat. Nanti yang dicintai dapat banyak, yang penting kan semuanya rela, semuanya terus nggak bisa. Itu maksudnya untuk syariat ya. Ini sekali lagi surat An-Nisa, karena An-Nisa itu aslinya kan para perempuan atau para wanita, karena memang mengangkat derajat para wanita terdahulu dan sampai nanti hari kiamat. Tapi kalau kita lihat belakangan balik ya, sebenarnya wanita dulu dimuliakan, dihormati dan bahkan ditinggikan derajatnya. Tetapi ketika nanti di akhir zaman memang itu akan merendahkan dengan sendirinya dan bahkan lebih rendah dari binatang. Awalnya tuh kayak binatang, terus kasihan, diangkat, setelah diangkat melonjak, kemudian dia turun lagi. Maka Rasulullah bersabda, salah satu tanda hari kiamat datang itu adalah para wanita yang berpakaian tetapi sesungguhnya telanjang. Maknanya itu ada 2 itu hadis itu. Yang pertama maknanya adalah wanita itu memang berpakaian, tetapi tubuhnya itu masih kelihatan. Itu namanya telanjang. Ketat-ketatnya. Yang kedua maknanya dia tuh berpakaian tetapi terawang, masih kelihatan. Nah, itu namanya telanjang. Dan itu sama dengan merendahkan martabat dia yang sebelumnya sudah terangkat, yang sudah dihormati dan sama derajat dengan para laki dan makhluk manusia sebelumnya. Ini kan dulu orang-orang tidak memanusiakan perempuan, kemudian dimanusiakan. Sekarang justru dia sendiri yang tidak mau dimanusiakan. Kita emang kayak ini ya, laki-laki emang kayak
harus seperti dukun. Baik, saya kira cukup dulu. Nanti kita lanjut di lain waktu insyaallah. Ada yang ditanyakan?